Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dikuatkan untuk terus belajar dan menambah wawasan. Ananda sekalian, jangan lupa selalu semangat untuk belajar dari rumah dan selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dengan 3M. Ananda sekalian, sebelum kita memulai materi pada pertemuan kali ini atau pada video kali ini, saya harap untuk Ananda sekalian menyiapkan alat tulisnya. Jika ada yang dianggap penting, silahkan ditulis dan dipahami baik-baik. Dan jika ada yang kurang dipahami, Ananda sekalian boleh bertanya kepada saya setelah menonton video ini atau bertanya kepada guru bahasa Indonesia yang ada di sekolah Ananda masing-masing. Sebelum saya mulai materi, saya akan bertanya terlebih dahulu tentang debat. Ada yang pernah melakukan debat di sini? Ya, mungkin saja sebagian orang sudah pernah melakukan debat antara teman, antara sahabat, bahkan antara keluarga, orang tua. Biasanya kita debat dalam satu hal yang menurut kita, pendirian kita itu adalah kebenaran dan berbeda dengan menurut pendapat orang lain. Maka akan terjadi yang namanya debat. Di sini pada materi bahasa Indonesia khususnya kelas 10 di bab 6 kita akan mempelajari cara berdebat dengan indah. Tentu saja sebelum masuk materi, saya akan bertanya, apa itu debat? Ada yang tahu? Ya, di sini saya tampilkan debat adalah salah satu penyampaian pendapat berdasarkan mosi. Ini menurut saya. Anda juga bisa memiliki pendapat masing-masing, tergantung setiap orang pasti memiliki pendapat mengenai debat. Jadi pendapat saya, debat itu adalah menyampaikan pendapat berdasarkan mosi. Mosi artinya berdasarkan masalah. Jadi debat itu adalah latihan menyampaikan pendapat. Kita lanjut di pembahasan selanjutnya. Tujuan debat. Jadi di sini tujuan secara umum kita mempelajari materi debat adalah ada beberapa tujuan yang harus kita pahami, dan itulah yang akan kita dapatkan jika sering melaksanakan atau melakukan debat. Tujuan yang pertama yaitu melatih percaya diri. Jadi dalam debat maka kita akan dilatih untuk meningkatkan percaya diri. Seperti apa? Karena debat itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh satu orang dengan orang lain. Jadi akan menambah percaya diri, akan menguatkan percaya diri tampil di depan umum atau tampil dengan orang lain. Kemudian tujuan yang kedua adalah menambah wawasan. Tentunya dalam debat itu wawasan atau pengetahuan atau ilmu kita akan bertambah. Mengapa? Karena selain pendapat kita, maka akan ada pendapat dari lawan debat kita. Pendapat dari lawan debat kita lah yang akan kita pahami, yang akan memunculkan wawasan atau ilmu baru. Jadi saya berikan contoh, misalnya salah satu contoh yang bisa diperdebatkan misalnya plastik. Plastik adalah bahan yang berguna masyarakat. Kalau menurut saya, ia sangat berguna. Ada lawan debat kita mengatakan plastik itu menjadi sampah yang paling susah didaur ulang oleh
seseorang. Akhirnya sampah plastik ini menjadi sampah yang paling tidak bagus untuk masyarakat. Itu akan menjadi dua pendapat yang berbeda. Maka pendapat saya tentang plastik akan menjadi ilmu bagi lawan daripada debat saya, dan pendapat teman saya mengenai sampah plastik akan menjadi ilmu bagi saya. Jadi saling bertukar pengetahuan, jadi akan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Kemudian tujuan yang ketiga, melatih berpikir kritis. Ya, jadi melatih berpikir kritis. Dengan adanya debat ini, maka cara berpikir kita lebih cepat, lebih kritis, lebih rajin menggali ilmu tentang suatu masalah. Jadi seseorang kalau sudah kritis berpikir, maka itu akan lebih mudah mengeluarkan suatu pendapat. Selanjutnya yang keempat, tujuan daripada debat ini adalah membantu menjadi orang yang responsif. Jadi kita peka, artinya melatih berpikir kita lebih cepat dari yang biasanya. Jika ada suatu masalah, kita bisa lebih cepat menyelesaikan dari orang-orang yang jarang melakukan debat. Jadi mencari jalan keluar yang lebih cepat, responsif. Kemudian terakhir daripada tujuan debat adalah memperluas sudut pandang. Ini hampir sama dengan menambah wawasan, jadi memperluas sudut pandang. Artinya jika kita sering melaksanakan debat, maka wawasan dan pengetahuan kita lebih luas. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu unsur-unsur debat atau hal-hal yang ada dalam debat. Unsur-unsur debat yang pertama adalah mosi. Ada yang tahu apa itu mosi? Ya, mosi adalah suatu permasalahan yang akan diperdebatkan. Jadi mosi di sini adalah masalah yang akan nantinya diperdebatkan. Misalnya masalah apa yang ada di masyarakat. Misalnya penggunaan bahasa Inggris lebih penting daripada bahasa Indonesia. Ini suatu masalah yang harus kita perdebatkan, karena kita sebagai orang Indonesia ya tentunya menjunjung tinggi bahasa persatuan. Sebagai rasa nasionalisme kita ya harus menjunjung tinggi bahasa persatuan. Tapi di sisi lain bahasa Inggris itu juga sangat penting. Makanya ini yang bisa kita perdebatkan, yang mana yang lebih penting antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Ini namanya mosi, masalah yang akan diperdebatkan. Masalah apa lagi selain ini? Ada banyak masalah yang bisa kita perdebatkan di lingkungan masyarakat. Kemudian setelah ada masalah yang akan diperdebatkan, setelah ada mosi, ada unsur yang kedua, tim afirmasi. Apa itu tim afirmasi? Ya, jadi tim afirmasi di sini adalah tim yang setuju. Jadi diingat nantinya, tim afirmasi di sini adalah tim yang setuju terhadap masalah yang akan diungkapkan atau masalah yang akan diperdebatkan. Atau tim afirmasi ini adalah tim yang setuju dengan mosi. Misalnya, bahasa Inggris adalah bahasa yang sangat penting untuk pelajar Indonesia. Maka afirmasi ini adalah tim yang setuju bahwa bahasa Inggris itu penting untuk pelajar Indonesia. Jadi dia tim setuju. Kemudian ada tim oposisi. Tentunya kalau ada afirmasi ya pasti ada oposisi. Apakah kalian pernah mendengar apa itu oposisi? Biasanya di dalam pemerintahan ada yang pro atau ada yang oposisi terhadap pemerintah. Itu adalah tim yang pro atau tidak setuju dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Misalnya kita menetapkan mosinya, jadi nanti sebelum berdebat kita akan menentukan mosinya terlebih dahulu. Lalu ada tim afirmasi, tim yang setuju, lalu ada tim oposisi. Tim oposisi ini adalah tim yang tidak setuju dengan mosi. Misalnya tadi bahasa Inggris adalah bahasa yang sangat penting dipelajari di sekolah.
atau bagi pelajar. Dia tidak setuju, tim oposisi ini tidak setuju. Dia mengatakan saya tidak setuju bahwa bahasa Inggris itu penting. Lebih penting bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia. Nah, itulah yang dinamakan tim oposisi, tim yang tidak setuju. Jadi nanti akan ada banyak masalah-masalah yang akan bisa diperdebatkan nantinya. Kemudian tim netral. Ya, jadi ada tim netral. Apa itu tim netral? Tim netral di sini adalah tim yang tidak berpihak kepada afirmasi dan oposisi. Tim netral di sini memberikan masukan-masukan antara afirmasi dan oposisi. Masukannya itu berupa masukan yang tidak berat sebelah atau tidak berpihak antara afirmasi dan oposisi. Jadi netral ini ketika afirmasi dan oposisi berdebat, tim netral bisa mengangkat tangan, bisa mengeluarkan pendapatnya. Misalnya masalah bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, kedua-duanya sangat penting kita pelajari, di mana bahasa Inggris penting dipelajari untuk perkembangan zaman. Kemudian bahasa Indonesia tetap kita pelajari karena itu adalah bahasa nasional, adalah bahasa kebanggaan kita. Jadi tim netral itu mengeluarkan pendapat sesuai dengan kaidahnya atau tidak berpihak antara tim afirmasi dan tim oposisi. Selanjutnya unsur-unsur debat yaitu penonton atau juri. Jadi dalam debat itu akan ada juri atau penonton yang menilai kita. Ya, jadi akan ada juri atau penonton. Yang terakhir dalam debat ada notulen. Apa itu notulen? Notulen sama dengan notulis. Kalau dalam diskusi namanya sekretaris. Jadi dia akan menulis pernyataan-pernyataan yang dianggap penting dari afirmasi dan oposisi maupun netral. Jadi membuat catatan-catatan rangkuman. Itu adalah notulen atau notulis atau sekretaris. Sampai di sini Ananda sekalian, saya rasa sudah dipahami. Apabila sudah dipahami, kita akan lanjut di penjelasan berikutnya. Sekali lagi saya ingatkan, tetap menyediakan alat tulis. Jika ada yang dianggap penting, silahkan ditulis di buku catatannya masing-masing. Ya, kita lanjut. Ya, sekarang adalah ragam bahasa debat. Tentunya debat itu menggunakan bahasa. Dalam bahasa, banyak bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Bahasa yang digunakan dalam debat itu harus menggunakan bahasa yang benar. Jadi ada dua jenis bahasa secara umum, yaitu bahasa yang benar dan bahasa yang baik. Yang digunakan dalam debat itu adalah bahasa yang benar. Bedanya bahasa yang benar dan bahasa yang baik apa? Siapa yang bisa mengetahui? Bahasa yang benar itu adalah bahasa yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu bahasa yang benar. Kalau bahasa yang baik adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan lingkungan tertentu, itu bahasa yang baik. Saya berikan contoh menggunakan bahasa yang baik. Misalnya kalian di sekolah menggunakan bahasa yang baik. Bahasa yang baik seperti apa? Yang sopan, yang santun. Kemudian kalian di pasar disuruh berbelanja oleh orang tuanya, yaitu harus menggunakan bahasa yang baik, jangan menggunakan bahasa yang benar. Kalau menggunakan bahasa yang benar pada saat Anda berbelanja, maka penjualnya akan kerepotan, maka penjual itu merasa heran. Misalnya menggunakan bahasa yang benar, membelikan, saya boleh bertanya, berapakah 1 kilo harga ikannya? Penjualnya mengatakan 10.000 mas. Bolehkah saya menawarnya dengan harga 5.000? Nah, itu kan tidak enak, tidak efektif. Artinya bahasa yang baik itu dilakukan di lingkungan tertentu. Kalau kalian di pasar ya menggunakan bahasa pasar, menggunakan bahasa daerah. Jika penjualnya pintar berbahasa daerah.
Jika kalian di rumah bersama orang tua, ya menggunakan bahasa yang baik, yang sopan, yang santun. Kalau bahasa daerah orang tuanya, bahasa daerah juga. Yang sampai orang tuanya berbahasa daerah, kalian berbahasa Indonesia yang benar. Nah, ambilkan dulu cucian. Bolehkah saya menunda sebentar, Bu? Nah, itu kan tidak efektif. Jadi intinya di sini bahasa yang baik itu digunakan di lingkungan tertentu. Dalam debat, bahasa yang digunakan dalam debat itu adalah bahasa yang benar, yang baku. Jadi tidak boleh menggunakan bahasa yang baik dalam debat. Tidak boleh menggunakan bahasa gaul. Harus menggunakan bahasa yang formal, bahasa yang benar. Ragam bahasa dalam debat yang pertama adalah kaidah bahasa baku. Ini sudah saya jelaskan tadi. Kaidah bahasa baku itu adalah bahasa yang benar sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, idenya harus fakta dan logis. Jadi kalimat atau ragam bahasa yang dikeluarkan harus bersifat fakta dan logis. Apa itu fakta? Ya sesuai dengan kenyataan, harus logis. Jadi ide-ide yang dituangkan dalam debat itu nantinya harus logis, harus kita bisa pertanggungjawabkan bahwa apa yang kita katakan itu adalah kebenaran. Tidak boleh menggunakan ide yang belum tentu kebenarannya. Kemudian yang ketiga, kata harus denotatif. Jadi ada dua kata yang sering muncul dalam karya sastra, yaitu denotatif dan konotatif. Namun dalam debat ini kita harus menggunakan kata denotatif. Denotatif itu adalah kata yang sesuai dengan pengertiannya, atau kata yang sesuai dengan maknanya. Kalau konotatif, kata yang bermakna ganda. Saya berikan contoh kata denotatif. Nanti penjelasannya di slide selanjutnya. Yang pertama, kata baku. Kata baku itu adalah kalimat yang efektif, tidak menyalahi kaidah fonologi. Contoh, di sini ada contoh kata yang baku dan kata yang tidak baku yang seharusnya. Misalnya kalian menggunakan kata puskesmas. Kata puskesmas itu harus sesuai dengan bahasa Indonesia, sesuai dengan bahasa baku dalam debat. Jadi puskesmas harus sesuai, tidak menggunakan huruf kapital dalam penulisan puskesmas. Kemudian standar, tidak menggunakan huruf T terakhir. Ini dalam penulisan. Kemudian dalam kalimat ya banyak bahasa yang gaul, kemudian dituangkan dalam debat, itu tidak boleh. Harus menggunakan bahasa yang baku atau kalimat efektif. Kedua, kalimatnya harus logis. Ya, jadi ide kalimatnya harus logis. Contoh yang tidak logis di sini, misalnya ini hanya salah satu contoh kecil. Pencuri berhasil ditangkap polisi. Apanya yang salah di sini? Pencuri berhasil ditangkap polisi. Ini tidak logis. Kenapa dikatakan tidak logis? Karena ada kata berhasil. Pencuri yang berhasil itu berarti tidak ditangkap oleh polisi. Jadi hati-hati dalam mengungkap suatu kalimat atau menulis suatu kalimat. Pencuri berhasil ditangkap polisi. Kalau pencuri berhasil berarti tidak tertangkap. Jadi di sini ada kesalahan kalimat. Seharusnya polisi yang berhasil. Jadi polisi berhasil menangkap pencuri. Nah, ini adalah salah satu contoh kalimat yang tidak logis. Kemudian kalimat atau kata denotatif terakhir yang saya ingin jelaskan tadi. Denotatif dan konotatif. Kata denotatif atau kata yang memiliki makna sebenarnya. Contohnya, saya berikan contoh kata panas. Jadi di garis bawahi kata panas. Andi panas melihat mereka berdua.
makna kata panas sebenarnya adalah keadaan suhu di atas 30 derajat. Kalau di sini contohnya Andi panas melihat mereka berdua, itu adalah kata konotatif, bukan makna panas sebenarnya. Jadi makna yang harus ada dalam debat itu adalah kata panas yang sebenarnya itu adalah yang benar hari ini cuaca begitu panas. Itu yang sebenarnya kata panas itu digunakan, cuaca hari ini sangat panas, berarti berkaitan dengan suhu. Kalau tadi contoh pertama Andi panas melihat mereka berdua, itu tidak boleh dalam debat karena itu makna konotatif, makna sastranya. Yang pertama maknanya itu adalah emosi, nah itu tidak boleh. Satu lagi misalnya kanan, Andi adalah tangan kanan kepala sekolah di sekolah kami. Nah itu tangan kanan, itu tidak boleh digunakan dalam debat karena kanan tadi bukan makna sebenarnya. Kalau Andi adalah tangan kanan kepala sekolah, artinya itu bukan bermakna sebenarnya. Di situ makna Andi tangan kanan berarti tangan kanan itu orang kepercayaan. Yang harus digunakan dalam debat itu adalah tangan kanan Andi misalnya patah, itu yang makna sebenarnya. Misalnya satu lagi kata hitam, SMA Negeri 3 Berau pada hari Senin menggunakan jas hitam. Nah, itu adalah makna yang harus digunakan dalam debat, makna hitam sebenarnya. Makna hitam sebenarnya itu berkaitan dengan warna gelap. Jadi yang tidak boleh digunakan dalam kata hitam di debat adalah misalnya Andi memiliki ilmu hitam Andi memiliki ilmu hitam sejak naik ke kelas 12. Itu tidak boleh digunakan kata hitam karena bukan bermakna warna, tapi bermakna pengetahuan. Ilmu hitam itu adalah ilmu yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Itu adalah makna denotatif dan konotatif. Sekian dan terima kasih penjelasan saya mengenai debat. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan hubungi saya setelah menonton video ini atau bahasa Indonesia. Terima kasih atas perhatian Ananda sekalian. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan tetap di rumah, patuhi protokol kesehatan. Jika keluar rumah jangan lupa pakai masker, rajin mencuci tangan, kemudian jaga jarak. Yang mudah-mudahan kita akan dipertemukan tatap muka langsung di kelas tidak lama lagi. Ya, kita berdoa mudah-mudahan COVID ini segera berlalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan.